Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu guru, siswa dan siswi keluarga besar Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Kota Bandung, seluruh kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Perkenankan di sore hari ini saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai amalan di 10 terakhir bulan Ramadan. Namun sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberkahi kita semua, menganugerahi kita semua dengan rahmat, karunia, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga sampai sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bersyukur kita masih bisa bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahmi walaupun hanya melewati YouTube MTS Al-Inayah Channel. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dengan rasa syukur kita, puja dan puji kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya sebagai amal ibadah, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlimpah. Salawat beserta salam tersanjungkan kepada pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita semua ke jalan yang benar. Begitu pula semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, segenap para sahabat, para aulia, para ulama, para pemuka agama, seluruh kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa hal mengenai amalan yang baik dilakukan untuk di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yang mana amalan tersebut kerap kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya yang berpuasa dari segala dosa, membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Di 10 malam terakhir inilah bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa, malam yang apabila dapat diraihnya maka akan menetapkan masa depan umat manusia. Di malam ini para malaikat turun ke muka bumi dengan membawa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Pada momen ini, mari kita siapkan untuk menyambut, untuk mendapatkan malam istimewa tersebut. 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah merupakan puncak untuk beribadah di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pada masa hidupnya telah mencontohkan untuk diteladani oleh kaum muslimin wal muslimat.
sebagaimana dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Dijelaskan, ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Imam Besar Zainuddin Al-Malibari, beliau ini adalah salah satu ulama besar dari Malabar, India. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan ada 3 amalan yang terbaik dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu diantaranya 1. Memperbanyak sedekah. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiganya, beriktikaf di masjid. Dari ketiga amalan tersebut, dalam Al-Quran banyak sekali sebetulnya dikuatkan. Namun dalam kesempatan ini saya akan mengambil dari Al-Quran surat Al-Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah memperbanyak sedekah. Sedangkan sedekah itu asal kata dari sodako, yang artinya adalah benar. Oleh karena itu, orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan keimanannya. Secara syariat adalah orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan yang lain. Jadi, sedekah itu sebetulnya cakupannya itu lebih luas. Karena kenapa? Sedekah tidak hanya terbatas dengan materi saja, melainkan sedekah bisa dilakukan dengan non materi, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Jadi siapapun orangnya, semua bisa melakukan sedekah. Bila dikaitkan dengan situasi sekarang ini, yang mana Allah sedang menurunkan ujian, peringatan, bahkan rahmat untuk kaum muslimin wal muslimah, yaitu virus corona atau dikatakan COVID-19. Sehingga pada saat ini banyak sekali kaum muslimin wal muslimah yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, berkurangnya penghasilan. Di situ tidak menutup kemungkinan, karena sedekah tidak hanya dikeluarkan melalui materi saja. Sedekah bisa dilakukan dengan apapun, yang termasuk amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat, menolong orang, mempermudah orang lain,
memberikan atau menyenangkan orang lain, itu pun sama dengan sedekah. Dan Allah menjanjikan dalam surat Al-Fatir ayat 29 tadi, orang yang bersedekah itu artinya secara tidak langsung mereka sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bisnis tersebut, transaksi tersebut adalah sesuatu pekerjaan yang tidak pernah mendapatkan kerugian. Apalagi di 10 terakhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan limpahan pahala, dengan pahala yang tidak terhitung, bahkan tidak terbatas. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perbanyak bersedekah, karena salah satu amalan yang terbaik di akhir bulan Ramadan ini adalah bersedekah di antaranya. Dan sedekah ini memiliki keutamaan, yang mana keutamaan ini akan didapat oleh orang yang bersedekah. Bahkan keutamaan ini didapat pula oleh orang yang mendapatkan sedekah. Jadi keutamaan ini bukan hanya didapat oleh orang yang bersedekah saja, melainkan didapat pula oleh orang yang menerima sedekah, dinikmati oleh orang yang menerima sedekah. Hal ini menggambarkan bahwa sedekah bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan hanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan juga sedekah untuk mendekatkan, untuk menjalin hubungan antara yang memberi sedekah dengan yang menerima sedekah. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, dalam ayat tersebut surat Al-Fatir ayat 29, sedekah itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yaitu yang pertama adalah sedekah diberikan dengan secara sirran, artinya secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak dipublikasikan atau diketahui oleh halayak, tidak diketahui oleh yang lain-lainnya. Melainkan sedekah bisa diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, ini sedekah ini adalah salah satu cara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Sedekah yang diberikan secara diam-diam ini adalah sesuatu yang bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqatu sirri tudfi'a ghadaba rabbi. Maaf. Shadaqah sirri tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan kemarahan Tuhan. Dan sedekah ini biasanya dilakukan untuk sedekah-sedekah sunat, luar dari sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah sedekah yang dikeluarkan 2,5%, wajib dikeluarkan dari penghasilan atau dari perniagaan, dari peternakan, perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Atau juga dikatakan zakat fitrah, itu sedekah wajib. Atau nazar, itu juga sedekah wajib. Nah, sedekah ini dikeluarkan secara terang-terangan dengan syarat bukan hanya ingin dinilai oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan semuanya, baik sedekah sirri maupun sedekah alaniyah, itu semua dikeluarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang akan mendapatkan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini sodakoh juga banyak ya, tentang sodakoh. Dalam surat Al-Hadid ayat 11, dalam surat Al-Baqarah ayat 245, barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan gantinya. Itulah. Nah, kaum muslimin wal muslimah, mari kita lanjutkan dengan pembahasan yang keduanya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran seperti yang telah diketahui, kalau di bulan ini diperingatinya hari Nuzulul Al-Quran atau Nuzulul Quran. Hari turunnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka baik kita isi dengan melaksanakan kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian mengenai syariat agama sebagaimana yang dilakukan oleh program Madrasah Tsanawiyah Al-Inayah Kota Bandung ini. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi Rasulullah, membaca Al-Quran itu adalah upaya berbincang-bincang, upaya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran ini akan mendapatkan keistimewaan hidup, akan mendapatkan kebahagiaan hidup, selamat dari hisab pada hari mahsyar, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan kelak, dan akan mendapatkan pertolongan, juga akan terjaga hidup dari kesesatan. Dan Al-Quran bisa dijadikan obat hati dan obat lahir bagi umat yang beriman, sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran ini bisa dijadikan obat bagi orang-orang yang beriman. Imam Nawawi mengatakan keutamaan membaca Al-Quran lebih baik dibacakan di 10 terakhir Ramadan ini pada waktu penghujung malam. Dan bila dibacakan pada siang hari, itu lebih baik dibacakan setelah melakukan sholat subuh. Abu Bakar Syatta menambahkan, membaca Al-Quran pada malam hari itu lebih utama dibandingkan dengan membaca Al-Quran pada siang hari. Namun pada malam hari lebih utama dibacakan Al-Quran di penghujung malam hari. Dan ingat kaum muslimin wal muslimah, Allah telah menurunkan Al-Quran dengan bacaan yang mudah. Mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari, dan mudah untuk dihafal. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Aku benar-benar telah memudahkan Al-Quran dalam membacanya bagi orang-orang yang membaca dan menghafal. Wallahu a'lam bishawab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang membaca Al-Quran seakan-akan mereka itu adalah sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan transaksinya tersebut adalah transaksi yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Mari kita membahas yang ketiga, itu adalah itikaf. Itikaf artinya berdiam di dalam masjid dengan maksud ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu rutin melakukan itikaf di 10 terakhir Ramadan. Nah, pelaksanaan itikaf bila tidak mungkin dilakukan pada saat ini di masjid-masjid, maka kita bisa melakukan di rumah masing-masing dengan
otomatis tidak mengurangi amal ibadah kita, kedekatan kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelaksanaan itikaf ini tidak bisa dipisahkan dengan momen pencarian, dengan momen melakukan, ingin mendapatkan malam yang istimewa, yaitu malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Selain beritikaf di masjid ini adalah wujud syiar, juga kita ingin mendapatkan, ingin bisa meraih malam Lailatul Qadar, yang mana itikaf ini diisi dengan beribadah, sholat, sebagaimana tadi pula disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 29, wa aqomus sholat, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini semata-mata juga sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih di 10 terakhir Ramadan ini dilakukan itikaf baik di masjid maupun di rumah. Karena kenapa itikafnya di rumah? Kaitannya dengan situasi saat ini, COVID-19 yang merebak melanda dunia. Kaum muslimin wal muslimah, mari kita beritikaf baik di masjid maupun di rumah masing-masing dengan meningkatkan ibadah sholat kita, meningkatkan membaca Al-Quran kita, tetap banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertakbir, banyak bertahlil, banyak beristighfar, dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga memperbanyak berdoa, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita cita-citakan, baik dalam itikaf ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Banyak bermunajat, banyak bermuhasabah, menintrospeksi diri sendiri. Apa kekurangan dari kita? Banyak sekali kekurangan-kekurangan kita yang mesti diperbaiki. Marilah dalam beritikaf ini kita isi dengan bermuhasabah, kita isi dengan banyak bersyukur, dan kita isi dengan banyak bertafakur. Bertafakur dengan ketentuan-ketentuan Allah, bertafakur dengan ayat-ayat Allah, bertafakur dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, bertafakur dengan seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Bapak dan Ibu, sahabat kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, membaca Al-Quran kita, dan beritikaf kita. Rupanya yang dapat saya sampaikan dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan keluarga, dan umumnya bagi pendengar semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur mangkola wala tamdur ala mangkola. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.